sendiri. Pangan jali umat. Om Swastiastu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Ada berapa orang? Domi. Dua orang ya berarti ya? Ya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi baru. Lalu kita sudah belajar tentang perubahan sosial. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana perubahan sosial itu membuat perubahan di dunia ini, perubahan dalam hubungan antar negara-negara. Jadi hari ini kita akan belajar tentang globalisasi, apa itu globalisasi, faktor pendorong dari globalisasi, dan karakteristik dari globalisasi. Sebelum memulai lebih lanjut, Bapak ingin tanya sama kalian, kira-kira ada yang sudah paham belum makna dari globalisasi? Silahkan jangan baca di LKS ya. Kira-kira makna globalisasi bagi kalian sendiri itu apa? Bagi kalian globalisasi itu apa? Oh, bagus, ada penyebaran informasi antar negara satu dengan negara yang lainnya. Selain penyebaran informasi ada apa lagi? Perubahan berarti masih ada kaitannya dengan materi minggu lalu ya, tentang perubahan yang sangat luas antar dunia. Nah, perubahannya kira-kira dalam bidang apa saja? Pengetahuan. Teknologi, apa lagi? Ekonomi, kebudayaan, apa lagi? Iptek masuk ilmu pengetahuan dan teknologi itu sebenarnya masuknya ke faktor pendorong juga. Tetapi nanti kan juga ada perubahan dalam teknologi. Ada teknologi dari mungkin negara yang maju akan disalurkan atau diajarkan kepada negara-negara yang belum maju. Dan juga bidang nanti bidang politik, bidang agama. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang pengertiannya, kita bahas dari segi kebahasaan dulu. Jadi globalisasi itu dibagi menjadi dua kata. Ada kata global, kata artinya dunia, dan recession artinya proses. Jadi bahasa gampangnya globalisasi adalah proses yang mendunia. Apa saja yang mendunia? Kalian agak lebih paham lagi. Dia bisa memberikan pengertian globalisasi menurut pemahaman kalian sendiri. Mari kita lihat video singkat sebentar ya. Kalian tonton videonya dan coba kalian kaitkan dengan pengertian globalisasi. Apa yang terjadi dalam video tersebut? Tahukah kamu, Indonesia adalah pengekspor produk hasil olahan gandum keempat di dunia. Lebih tepatnya, Indonesia adalah pengekspor mie instan keempat di dunia. Padahal Indonesia bukan produsen gandum. Jadi, kenapa Indonesia bisa ekspor produk gandum seperti ini ya? Yuk, unboxing faktanya sekarang. Untuk memproduksi mie instan, industri perlu mengimpor gandum dari negara-negara seperti Australia, Ukraina, Kanada, dan Afrika Selatan. Kemudian, gandum tersebut diproses menjadi terigu, dan dari terigu diolah menjadi mie instan seleraku. Yang lain boleh suka isi dua. Proses produksi dari materi mentah hingga produk jadi ini bisa menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari pekerja pabrik, manajerial, hingga logistik agar mie instan bisa sampai ke toko terdekat dari rumahmu. Selain konsumsi domestik, mie instan buatan Indonesia juga dikirim ke seluruh penjuru dunia. Udah tercium belum? Waktunya mie goreng bawang. Nah, kalau kamu perhatikan proses pembuatannya,
Mie instan adalah bukti kegiatan timbal balik impor dan ekspor. Begini penjelasan Pak Yose, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies atau CSIS tentang itu ekspor impor. Saya akan mengajak Anda untuk memahami definisi dari ekspor dan impor terlebih dahulu. Ekspor adalah kegiatan perdagangan barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dijual ke luar negeri. Sedangkan impor berarti kegiatan perdagangan barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri dan dijual ke dalam negeri. Pasti pertanyaannya, Indonesia kan tanahnya luas, kenapa Indonesia nggak produksi gandum sendiri? Nyatanya, gandum sulit tumbuh di Indonesia, sehingga petani kita belum bisa memproduksi gandum dalam skala industri. Kalau dipaksakan, akan banyak biaya yang dikerahkan dalam proses riset dan pengembangan. Yang sering terjadi, alih-alih dapat panen, para petani malah merugi. Kalau kita impor terus, lebih rugi dong. Yang benar, rugi dong. Nah, ada juga kok. Coba kita kembali ke cerita tentang mie instan tadi. Setelah gandum yang kita impor dari Australia selesai, diproses menjadi mie instan, Indonesia kembali mengekspor mie instan tersebut ke Australia. Bahkan, Australia merupakan pengimpor mie instan Indonesia terbesar kedua di dunia. Coba tebak negara apa yang paling banyak mengimpor mie instan Indonesia? Ya, Malaysia. Jadi, apa manfaat ekspor impor? Proses ekspor impor bisa menguntungkan negara dalam mengisi komoditas yang langka, menyerap banyak tenaga kerja, dan menambah pajak penghasilan negara. Sementara, negara juga bisa mengekspor produk yang unggul di dalam negeri, memperluas daya jual produk, dan membuat usaha domestik terus berinovasi. Idealnya, ekspor impor adalah solusi yang sama-sama enak bagi kedua belah pihak. Punya pendapat lain soal impor dan ekspor? Share di kolom komentar yuk. Silahkan nanti komentar di linknya itu ya. Oke, dari video yang kalian lihat, mari kita kaitkan dengan salah satu pengertian dari tokoh yang banyak membahas tentang globalisasi. Silakan coba kalian baca dulu pengertian dari Anthony Giddens mengenai globalisasi. Lalu coba kalian kaitkan dengan video yang kalian lihat tadi. Kira-kira kaitannya seperti apa yang dikatakan Giddens dengan video yang kalian lihat. Kalau ada yang bisa coba angkat tangan. Siapa yang mau berpendapat? Boleh, 1 menit dipikirkan dulu ya. Tahu artinya intens? Hubungan yang intens berarti? Apa? Artinya apa? Intens. Selain bukan dekat dan itu. Intens berarti? Terus, sering kali seperti itu ya. Hubungannya berarti sering terjadi antara dua wilayah atau dua negara tersebut. Kira hubungannya seperti apa dengan video yang kalian lihat tadi? Ada yang mau berpendapat? Silakan, siapa? Angkat tangan dulu. Jangan tunjuk-tunjukkan, gambar boleh, bisa boleh. Silakan, siapa? Jelaskan dulu hubungannya apa antara Indonesia dengan mana tadi? Kan kata Giddens kan berarti tentang hubungan yang intens antar wilayah atau antar negara-negara dan menyebabkan perubahan pada aspek-aspek kehidupan. Pertama kalian jelaskan dulu bagaimana hubungan antar negara atau wilayahnya dari video tadi. Hubungannya apa dengan apa? Sudah Bapak kasih dulu, siapa yang mau berpendapat? Oke, dia silakan dia. Keras ya suaranya. Jadi menurut saya tadi kan di video itu dijelaskan kalau Indonesia itu mengimpor gandum dari Australia. Jadi Australia dan Indonesia itu punya hubungan timbal balik. Dan setelah gandumnya diimpor ke Indonesia, itu diolah lagi menjadi tepung terigu, kemudian diolah lagi menjadi mie instan. Nah, mie instannya ini diekspor ke Australia.
hubungannya ada di sana. Kemudian untuk aspek-aspek yang berubah di kehidupannya itu lapangan pekerjaan menjadi lebih banyak di pabrik dan untuk pembuatan terigunya ataupun pembuatan mie instannya. Terus tangan aspek yang berubah tentang kegiatan ekonominya ya. Di Australia berarti banyak petani-petani yang menanam gandum untuk ekspor, dan di Indonesia berarti pabrik-pabrik mie instan membuat lapangan pekerjaan yang banyak bagi pekerja di Indonesia. Selain aspek ekonomi, kira-kira apa lagi yang berubah? Ada yang bisa memberikan pendapat? Ketika kita banyak sekali mengekspor mie instan, berarti apa yang berubah di negara tujuan ekspor tersebut? Coba. Selain aspek ekonomi tadi dia sudah benar. Kira-kira apa lagi yang berubah? Aspek lainnya yang berubah ketika kita banyak sekali mengekspor mie instan buatan Indonesia. Coba siapa yang berani? Siapa? Apa yang berubah? Kan clue-nya itu. Kalau kita banyak mengekspor berarti di negara tujuan itu pasti banyak ya membutuhkan, mencari, mengonsumsi. Berarti kebiasaan apa yang berubah? Nah, konsumsi dalam mungkin makanan pokoknya ya. Nah, Australia mungkin makanan pokoknya apa ya? Seperti basicnya kalau Australia. Mungkin kentang, apa lagi? Roti seperti itu. Nah, sekarang tergantikan dengan generasi micin juga seperti di Indonesia ya. Karena orang-orang itu tidak bisa menolak dengan enaknya micin tersebut. Karena micin kan membuat kecanduan ya. Boleh kecanduan. Pak kalian juga generasi micin kecanduan mie instan? Bapak juga tapi ya kita harus tetap membatasinya ya. Karena kalau kita dengarkan mie instan tuh kalau dibilang nggak sehat sih enggak. Kalau dibilang sehat juga enggak juga. Jadinya tengah-tengah loh. Kalau kalian mau makan mie instan tiap hari, bisa-bisa ya kalian mungkin bukan khusus seperti ya, tapi kekurangan gizi. Karena gizinya memang kurang. Kecuali kalian makan mie instan, telurnya 5, sayurnya banyak gitu kan, baru ada proteinnya, ada seratnya, baru aman. Nah, kalau kalian cuma mie instannya 3, nasinya 1 piring, nah itu kan karbohidrat saja, nggak ada vitamin sama sekali. Kalau makan nasi kan nggak kenyang kan Indonesia. Oke, kita udah membahas tentang pengertian globalisasi. Sekarang Bapak tanya sama kalian, kalau kalian sendiri tuh terpengaruh sama proses globalisasi nggak? Terpengaruh. Jadi kalian tuh anak global sekali itu bisa dibilang. Ya atau enggak? Jadi kalian kayak apa? Mengikuti tren, mungkin fashion, atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat global mungkin ya, kalian anggap keren, kalian anggap modern seperti itu. Bisa jadi ya. Kalau kalian bilang ya, mari kita tes terlebih dahulu. Apakah kalian anak global sekali? Silakan siapkan HP-nya terlebih dahulu ya. Sebentar saja kita akan kuis. Silakan buka Kahoot. Pernah kan pakai Kahoot ya? Kahoot. K-H-O-O-T. Silakan dibuka. Nggak perlu login, cukup nanti klik play seperti main kuisis, sama saja. Cuma beda aplikasinya saja ya. Kahoot. Sudah bacanya gimana? Kahoot atau Kahoot? Untuk yang 3 besar yang menang kuis hari ini ada tambahan poin ya. Biar semakin menantang jadinya ya. Nanti ulangannya bakal kasih tambahan poin lagi. Sabar. Bapak baru login di sini. Silakan nanti pinnya lihat di depan ya. Pakai nama panggilan saja biar pendek, jangan panjang. Untuk soalnya nanti ya terpampang di layar LCD, sedangkan jawabannya kalian jawabnya di HP ya. Jadi soalnya lihat sini, kalau sebelah kanan Bapak nggak kelihatan, kalau boleh berpindah sedikit ke kiri boleh ya.
Nama panggilan. Nama panggilan. Jangan aneh-aneh, nanti bapak nggak tahu kan siapa. Nah silakan kalian lihat karakternya apakah sesuai dengan pribadi kalian. Ya semua. Nah jika matahari panas sekali dia. Makanya suasana sekarang kayaknya emang baru panas sekali. Sudah semua? Sudah 35, 36. Kurang satu orang ya? Oke, bapak tunggu. Waktu mengerjakan hanya 10 detik ya. Jangan lama-lama. Satu soal 10 detik. Jadi kita tes nih, anak kelas 12-7, anak global sekali ya. Kanjes sama nyari kan nggak di sana? Kanjes, kan ya soalnya. Kalau nggak boleh sana, geser ke belakang boleh. Atau duduk sama Dewa juga boleh. Sudah siap? Kita mulai ya. Siap. Aku kayaknya itu deh. 3, 2, 1. Kalian nilainya cepet-cepetan juga ya. Oke, kita lanjut lagi. Kan 10 detik saja kan Bapak bilang 10 detik. Stok merah ini stok. Oke, adakah yang sudah berubah? Lanjut. Lompat banget nih. Padahal anak bunganya ini Oke, kita lihat poinnya berubah. Oke, lanjut. Siap-siap lagi. Panggil aku, panggil Semuanya dijawab ya ini, tapi paling banyak Inggris dan Arab ya. Adidas dari Jerman. Siap-siap. musik. Aduh, benar nggak ya? Kenapa dari Brazil semua ini? Saya kira Kita lihat. Kita lanjutkan lagi. Siap-siap. seingatku udah jangan salah.
Cannes Festival diadakan di negara. Festival The Cannes. Kita tahu lupa. Nggak tahu aku. Apa? Aku nggak tahu. Lagi satu, gitu bisa dong. Oke, pertanyaan terakhir kan bisa ambil 3 besar saja. Zito. Anak global nih bos. Iya. Oke, berarti kesimpulannya kalian anak global atau enggak ya? Kita lihat dari reportnya ya. Tadi kan namanya merek kan semua pasti pernah lihat dan pakai, tapi nggak tahu dari mana sebenarnya apa perusahaannya. Contohnya tadi kan ada Polygon nih. Jadi langsung Indonesia dan sudah mengekspor ke seluruh dunia. Salah satu produk sepeda terbaik di dunia juga. Dan ada juga Jeko kira pasti dari Amerika ya. Sel-selnya ternyata itu juga asli dari Indonesia. Jadi lokal itu juga bisa bersaing dengan global ya. Jadi produk-produk Indonesia itu masih bisa bersaing. Oke, jadi bisa kita simpulkan dari kuis tadi, globalisasi adalah adanya saling keterkaitan atau ketergantungan antar wilayah di dunia ini. Mereka saling tergantung baik dari segi ekonomi, pekerjaan, agama, sosial, investasi, dan yang lain-lain. Sehingga dunia itu terasa sempit. Atau kalau sering kalian dengar tuh, globalisasi sering dikatakan sebagai dunia tanpa batas. Jadi sekarang tuh udah gak ada batasan lagi. Kalian mau berkomunikasi, kalian mau membeli barang, kalian mau mengenalkan budaya kalian, nah itu sudah tidak ada batasan lagi karena ditemukannya tentunya dengan bantuan teknologi seperti itu. Jadi kalian lebih mudah berkomunikasi dengan negara-negara yang lain. Agar lebih paham lagi tentang globalisasi yang terjadi antar negara-negara, hari ini kita akan diskusi. Sebelum diskusi, mari kita bagi kelompok ini terlebih dahulu. Oke, sekarang silakan perwakilan kelompok maju ke depannya, Bapak bagikan. Lain Oke, itu sudah Bapak bagikan berita. Silakan kalian analisis dengan kelompoknya. Silakan bebas buat main map atau infografis sesuai yang ada di berita tersebut. Iya. Aktivitasnya gimana? Tulisannya jangan ada. Tulisannya harus ada. Kalau ini tempel langsung bisa kan selesai. Sudah dibagi di masing-masing. Iya sama. Di LKS namanya bakal menyebar ya. Boleh kalian pilih satu atau dua yang sesuai. Atau mungkin kalian punya pendapat pribadi juga boleh. Bapak jelaskan untuk sistematika atau bagaimana cara kalian akan melakukan metode gallery walk ini. Jadi silakan nanti di setiap kelompok pilih 2 orang yang bertugas menjadi presenter atau orang yang mempresentasikan hasil karya kalian, dan sisanya berarti ada mungkin 4 sampai
Berapa? 4 semua ya, 4 sampai 5 anggota yang lain silakan berpetualang ke kelompok yang lain. Dalam berpetualang tersebut silakan cari informasi sebanyak mungkin dan tuliskan pada lembar yang sudah Bapak berikan tadi. Jadi silakan tulis informasi apa yang kalian dapatkan dari kelompok lain. Selain itu silakan kalian boleh bertanya, boleh memberikan saran kepada kelompok yang kalian datangi seperti itu. Selain itu silakan kalian berikan nilai dari segi presentasinya 1 sampai 10 dan dari segi desain pekerjaannya 1 sampai 10 semua ya. Oke, karena sudah siap, biar lebih mudah kita berputarnya searah jarum jamnya. Kelompok 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 1. Oke, waktu kalian 5 menit untuk berpetualang, silakan berputar. Mulai dari Solusinya, pemerintah meningkatkan sektor pertahanan berupa TNI AD untuk mencegah ISIS ini kembali berulah di Indonesia. Oke, kita sudah melakukan galeri box. Sekarang Bapak minta mungkin salah satu dari kelompok untuk memberikan pendapatnya mengenai presentasi dari kelompok lain. Siapa yang ingin mengutarakan pendapatnya terkait pengetahuan apa yang kalian dapat atau informasi apa yang kalian dapatkan setelah kalian berpetualang ke kelompok yang lain? Coba, kelompok mana yang ingin mengutarakan hasil berpetualangnya? Ada yang mau angkat tangan? Siapa? Oke, kelompok 4 ya, silakan. Kalian berpetualang di kelompok mana saja? Di kelompok 5 sama 6. Oke, silakan pendapatnya. Yang pertama di kelompok 5 itu kelompoknya Diva, Tri, JJ, nah itu lah. Jadi di sini kelompoknya Diva itu tentang kuliner. Jadi hal baru yang kita dapetin adalah ternyata ada banyak adaptasi dari luar yang menjadi ciri khas makanan Indonesia. Contohnya adalah nasi goreng. Nasi goreng itu dikenalkan oleh bangsa Tiongkok. Terus ada masih banyak kayak bakso itu masih dikenalkan oleh Tiongkok juga. Kemudian jadi kuliner itu adalah cerminan identitas pribadi dan budaya. Jadi kalau kita makan rendang kayak tadi dibilang sama Atri itu kayak langsung dah ciri khasnya itu Indonesia. Jadi kita dari Indonesia gitu. Kemudian di sini juga ada perpaduan menu tradisional dan modern. Contohnya itu McD, itu ada menu nasi uduk. Terus udah itu aja dari kelompok ini. Tepuk tangan buat dia. Nanti bagaimana perasaannya yang presentasi hari ini? Bapak ingin tanya. Yang presentasi, siapa yang mau mengutarakan pendapatnya? Bagaimana perasaan bagi orang-orang yang presentasi kepada teman-temannya? Mungkin presentasi biasanya kan di depan nih,
di kelompok-kelompok mungkin agak bising ya, tapi bagaimana pendapat? Silakan. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Jadi ini adalah pengalaman yang luar biasa dapat menjelaskan. Tapi yang pertama itu karena adanya waktu yang sangat minim dan materi yang kita sampaikan itu tuh padat. Jadi banyak yang ingin kami sampaikan, ingin kami kenalkan ke teman-teman. Tapi ternyata dengan adanya waktu cuma 5 menit, jadi kita harus berusaha kayak, aduh, potong ini, potong gitu. Lalu juga dari kita karena banyak banget dari luar kelompok lain juga yang ikut berbicara, jadi kita harus berusaha untuk lebih keras lagi menarik perhatian yang teman-teman yang datang ke kelompok kita untuk mendengarkan materi dari kita seperti itu, supaya yang lain juga tidak terdistract gitu. Dan cukup lumayan melelahkan karena berulang-ulang terus kan Bapak ya materinya seperti itu. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke, berarti itu sebagai refleksi kita juga ya hari ini. Refleksinya dari segi presentasi, orang yang presentasi ternyata waktu yang Bapak berikan masih mungkin sangat minim sehingga kalian harus berbicaranya ngebut semua biar informasinya tersampaikan semua. Nah, dari segi pendengarnya mungkin pendengarnya sudah bisa menangkap semangat dari orang-orang yang presentasi sehingga informasi yang disampaikan bisa tersampaikan dengan baik seperti itu. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Sebelumnya kita simpulkan dulu. Hari ini kita belajar apa saja sih? Masih ingat nggak? Globalisasi yang pertama, dari pengertiannya ya berarti ya, pengertian globalisasi. Lalu apa lagi? Karakteristik dari globalisasi. Ada apa saja tadi? Masih ingat nggak? Apa coba? Adanya masalah bersama. Apa lagi? Interaksi kultural, ketergantungan, saling ketergantungan. Adanya konsep ruang dan waktu. Ini yang ingat tadi tentang masalah bersama ya. Presentasinya tentang masalah yang dihadapi juga kan, tentang terorisme seperti itu. Dan yang terakhir ada faktor pendorong. Apa saja faktor pendorongnya globalisasi? Kemajuan. Oke. Kedua, adanya sistem kapitalisme di dunia, dan yang terakhir oke, ada neoliberalisme, sistem kebebasan ya. Oke, berarti bisa kita simpulkan pelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Yang menyenangkan bagian mananya? Kuisnya atau bagian Kuis dan gambar. kuis dan bagian kerja kelompoknya? Semoga itu ya menjadi salah satu model pembelajaran yang bisa kalian terima. Jadi selain menyenangkan juga bisa paham juga terkait materi. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang teori-teori globalisasi dan belajar tentang sejarah dari globalisasi. Jadi minggu depan silakan baca dulu bukunya, akan kita bahas di kemudian. Oke, karena waktunya sudah habis, kita tutup dulu dengan berdoa bersama. Silakan. Berdiri. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Para santi. Santi, santi, santi.